Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xin Lan tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengambil nafas lembut, mengatur pikirannya, dan akhirnya berkata, sebenarnya, petunjuk mengenai api surgawi yang aku sebutkan ini terkait dengan Pil Tower. Klan aku pernah memegang kursi Elder di Tower Pil. Oleh karena itu, aku juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengannya. The Pil Tower lagi. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Jika Heavenly berada di tangan Pil Tower, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya? The Pil Tower bukanlah akademi Jianan. Itu pasti tidak memungkinkan api surgawi jatuh ke tangan orang lain. Xiao Yan mungkin tidak menyadari kekuatan yang tepat dari Burning Valley, tetapi setelah beberapa tebakan yang tidak jelas, dia setidaknya tahu itu Burning Valley tidak sekuat Menara Pil. Oleh karena itu, apakah dia tidak harus memilih untuk menyinggung Menara Pil yang lebih kuat? Jika ini adalah kasusnya, dia lebih suka hanya menempatkan niatnya di lembah api terbakar. Hal-hal akan menjadi sedikit lebih mudah dengan cara itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. 9 naga petir api mungkin pusaka dari Burning Valley dan bisa dianggap sebagai objek yang dimiliki. Namun, Heavenly yang telah aku sebutkan saat ini tanpa pemilik meskipun itu terkait dengan Pil Tower. Selama kamu memiliki kemampuan, siapa saja yang ditakdirkan dapat memilikinya. Bahkan Pil Tower tidak akan keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, Menara Pil bukanlah lembah api terbakar. Mereka memiliki posisi yang sangat istimewa di benua itu. Xin Lan menjelaskan setelah merasakan pikiran dalam hati Xiao Yan. Kerutan Xiao Yan sedikit rileks. Dia melihat Suqian di sampingnya. Hanya setelah melihatnya mengangguk sedikit, Xiao Yan berkata, lebih jelas tentang ini. Selain itu, karena kamu tahu tentang semua ini, kamu juga harus tahu seperti apa Heavenly itu, kan? Kakak Xiao, kamu dapat yakin. Xin Lan percaya itu api surgawi di dalam Pil Tower pasti akan menarik minat kamu. Xin Lan tertawa. Dia segera mengangkat dagunya yang berwarna putih salju dan berkata, bolehkah aku bertanya apakah kakak Xiao telah mendengar tentang 3.000 api terbakar? The 3,000 Burning. Xiao Yan awalnya terkejut ketika mendengar nama ini. Ekspresi memanas tiba-tiba meletus di dalam mata hitam gelapnya. Saat ini, ia bisa dianggap sebagai seorang alkemis tingkat 6 yang asli. Oleh karena itu, pemahamannya tentang banyak api surgawi di peringkat api surgawi tidak kurang seperti saat itu. Dia secara alami tahu sedikit tentang api-api 3000 ini. The 3,000 Burning juga disebut api 1000 bintang terbakar. Itu peringkat 9 pada peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu adalah 2 posisi lebih tinggi dari Bon Chilling Yao Lao. Heavenly semacam ini sangat halus dan sulit ditemukan. Ini karena tidak ada di tanah tetapi dibentuk di bintang-bintang jauh. Teks kuno mencatat itu api perak akan jatuh dari langit ketika 3000 api terbakar terbentuk. Tanah dalam 1000 km akan berubah menjadi debu. Hari tidak dapat dibedakan dari malam, bintang-bintang tidak akan muncul, dan matahari tidak bisa naik. Karena itu ada di dalam bintang-bintang, di mana orang-orang biasa mengalami kesulitan besar mencapai. Waktu 3000 api pembakaran bisa ada biasanya sedikit lebih lama daripada yang lain api surgawi. Oleh karena itu cukup memungkinkan untuk berevolusi. Oleh karena itu, sebagian besar 3.000 api pembakaran yang ditemukan milik semacam makhluk alam yang luar biasa cerdas. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya, itu sangat sulit untuk ditangkap. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah peringkat tertinggi dari api 1000 ini. Sebaliknya, itu karena Heavenly semacam ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan spesial. Itu adalah 3000 bintang konstitusi yang legendaris. Tentu saja, ini adalah nama yang lebih bagus untuk menyebutnya. Sebagian besar ahli yang bertarung dengan seseorang yang memiliki api 1000 ini akan menyebutnya sebagai tubuh yang tidak mampu.
Nama yang tidak biasa ini terutama karena api seribu ini dapat memungkinkan orang yang memilikinya untuk memiliki kekuatan hidup yang luar biasa ulet. Salah satu akan seperti yang paling menjijikkan siluman serigala beast di antara magical beast, mampu cepat pulih dari cedera seseorang terlepas dari jenis serangan intens yang diderita. Pemulihan kekuatan bertarung seseorang juga akan meningkat dengan cepat. Selain itu, yang terbaik adalah jika seseorang benar-benar membunuh seseorang dengan tubuh tidak mati saat mereka terlibat dalam perkelahian. Kalau tidak, selama pihak lain masih memiliki nafas yang tersisa, mereka sekali lagi akan menjadi naga dan harimau yang hidup. Kecepatan pemulihan ini tergantung pada keseriusan luka seseorang. Oleh karena itu, jarang ada orang yang senang menjadi musuh hidup dan mati dengan seorang ahli yang memiliki 1000 api terbakar. Setelah semua, terlepas dari siapa itu, seseorang akan mengalami kesulitan makan dan tidur dalam damai jika seseorang memiliki musuh yang memiliki kekuatan hidup yang sekuat binatang sihir. Tentu saja, ini tidak berarti itu seseorang akan benar-benar menjadi orang yang tidak abadi jika seseorang memiliki api 1000 api. Kadang-kadang, seseorang mungkin menderita luka yang sangat serius sehingga 3000 api terbakar mengalami kesulitan penyembuhan. Contohnya termasuk hati, kepala, del. Jika titik-titik fatal ini menderita luka fana, bahkan 3000 api pembakaran akan mengalami kesulitan menyembuhkan mereka. Ini terutama terjadi jika mereka bertemu dengan beberapa ahli yang kekuatannya jauh melebihi mereka sendiri. Pihak lain kemungkinan tidak akan memberikan satu pun kesempatan sedikit pun untuk pulih dan akan langsung menghilangkannya. Pada saat itu, apapun yang disebut tubuh tidak mati tidak akan berguna sedikit pun. Karena itu, siapa saja yang memiliki 3000 api pembakaran akan memiliki kekuatan hidup yang akan berubah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Titik ini pasti akan memiliki daya tarik yang besar bagi siapapun. Setelah semua orang akan senang mendapatkan jaminan yang lebih sempurna dari kehidupannya sendiri. Xiao Yan tidak terkecuali saat ini. Senyum di wajah Xin Lan semakin melebar ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Itu benar, itu adalah api-api 3000 yang menempati peringkat 9 pada peringkat surgawi api. Apakah kakak laki-laki Xiao tertarik dengan itu? Mungkin ada manusia yang akan tertarik padanya." Xiao Yan tidak menyembunyikan minatnya pada 3000 api terbakar. Dia tersenyum dan berkata, "Namun, jika api-api 3000 ini berada di dalam Pil Tower, mereka pasti akan melindungi api surgawi yang sangat langka ini dengan sangat baik. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk mendapatkannya." Su Qian di sampingnya juga mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Benar-benar layak menjadi menara pil. Bahkan memiliki api surgawi dari peringkat tersebut. Namun, itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Bahkan jika Xiao Yan bisa merebut api surgawi yang langka dari tangan mereka, sepertinya dia akan membangkitkan permusuhan mereka. Jujur berbicara, api-api 3000 mungkin langka, tetapi itu bukan tindakan bijaksana untuk menyinggung menara pil atasnya. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki menara pil di benua ini cukup besar. Bahkan guru kamu saat itu sangat takut pada mereka meskipun tidak menyetujui undangan dari Pil Tower untuk bergabung dengan mereka." Senyum di wajah Xiao Yan sedikit ditarik setelah dia mendengar kata-kata Su Qian. Dia tidak tahu banyak tentang Pil Tower. Namun, dia tahu itu mereka mengumpulkan alkemis top dari benua. Selain itu dianggap sebagai tanah suci bagi semua alkemis. Mereka jelas bukan fraksi biasa. Membentuk permusuhan dengan mereka bukanlah keputusan yang bijaksana. Hihihi, kakak laki-laki Xiao tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika kamu mampu mengantongi api-api 3000, itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk. The Pil Tower pasti tidak akan membentuk permusuhan dengan kamu karena ini. Xin Lan tersenyum dan dengan lembut menjelaskan ketika dia melihat cara Xiao Yan. Ini karena 3000 api menyala hanya ditemukan oleh menara pil tapi tidak ditaklukkan oleh mereka. Sebenarnya, jika seseorang menghitungnya secara terperinci, Pil Tower menemukan api-api 3000 beberapa waktu yang lalu. Selama periode waktu ini,
para ahli dari Piltover secara alami berusaha untuk menundanya. Namun, semua upaya mereka sia-sia. Sebaliknya, mereka semua berakhir dengan cukup kehilangan ketika dihadapkan dengan pembalasan 3000 burning. Oleh karena itu, Menara Pil hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk menutup 3000 api pembakaran secara sementara. Tentu saja, segel semacam ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Lagi pula, api-api 3000 itu bukan makhluk biasa. Xinlan membentangkan tangannya dan berbicara dengan sikap sombong. Xiao Yan perlahan-lahan duduk kembali di kursinya. Matanya mempelajari Xinlan dan kemudian mengisyaratkan agar dia terus berbicara. Setelah kedua belah pihak terus mengalami kebuntuan selama jangka waktu tertentu, Tower Pil juga telah menemukan itu dengan paksa mencoba untuk menaklukkan 3000 api terbakar ini, yang telah berevolusi menjadi titik memiliki kecerdasan yang hebat, benar-benar terlalu sulit. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan kualifikasi untuk menundukkan 3000 Burning. Xinlan meringkuk bibirnya dan terus menjelaskan. Mendistribusikannya, Xiao Yan dan Su Qian tercengang ketika mendengar ini. Power Pil ini benar-benar bersedia untuk membiarkan orang lain menaklukkan api-api 3000 ini. Tentu saja, ada beberapa batasan untuk distribusi ini. Setiap 30 tahun, benua Douqi akan mengadakan pertemuan pil besar yang memiliki pengaruh terbesar dalam dunia alkemis. Tentu saja, satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan pil ini adalah Piltover. Xinlan tersenyum ketika dia berbicara. Pil Gathering. Xiao Yan bergumam di mulutnya setelah terkejut. Pertemuan pil ini dapat dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Douqi. Banyak jenius dari seluruh benua akan datang dan mencobanya. Mereka yang berhasil secara alami akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Hehe, aku ingat itu guru kamu telah memperoleh tempat juara dalam pil saat itu. Pada saat itulah guru kamu secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Douqi. Su Qian tertawa saat dia menjelaskan. Xiao Yan sekali lagi tertegun ketika mendengar ini. Itu tidak terduga itu guru telah berpartisipasi dalam apa yang disebut pil gathering sebelumnya. Xinlan di samping terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia segera memandang Xiao Yan dengan terkejut. Setelah datang dari Central Plains, dia tentu saja tahu dengan jelas apa yang menjadi juara pil gathering musim ini. 3 kepala besar dari Piltover semua sekali juara pil gathering. Dia tidak berharap guru Xiao Yan menjadi hebat ini. Tidak heran dia bisa mendapatkan pencapaian seperti itu di usia seperti itu. Kualifikasi distribusi yang disebut terkait dengan pil gathering ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Ya, Xinlan menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, selama seseorang memasuki 10 besar dalam pil gathering, seseorang akan diberi hak untuk mencoba menaklukkan 3000 api terbakar di atas hadiah yang diberikan oleh Piltover. Apakah yang berhasil atau tidak akan bergantung sepenuhnya pada kemampuan seseorang. Karena itu, jika kakak laki-laki Xiao Yan percaya diri, kamu bisa ikut serta dan berpartisipasi dalam pil gathering ini. Ini adalah satu-satunya metode resmi untuk mendapatkan api-api 3000. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas udara ketika dia mendengar ini. Perasaan hangat perlahan naik di dalam hatinya. Menjadi orang muda, hatinya memiliki harapan yang membanggakan untuk bersaing dengan para pahlawan di dunia tanpa menghiraukan betapa tenangnya dia. Ini terutama terjadi ketika itu melibatkan daya tarik luar biasa dari 3000 api terbakar. Kakak laki-laki Xiao, apakah petunjuk aku sepadan dengan jaminan kamu? Xinlan tersenyum licik dan menanyakan satu pertanyaan ketika dia melihat panas di mata Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat, busur itu perlahan melebar. Sesaat kemudian, dia tertawa keras dan mengangguk. Iya nih. Xinlan akhirnya meletakkan batu besar yang menekan hatinya setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Senyum yang berasal dari hatinya muncul di wajahnya. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa. Dalam hal ini, aku harap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum. Jujur berbicara, kegembiraan di dalam hatinya tidak lebih lemah dari perasaan Xinlan.
Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang api surgawi lain setelah sekian lama. Meskipun masih ada celah besar untuk mencapai 3000 api pembakaran, setidaknya, Xiao Yan saat ini memiliki target. Dia tidak perlu secara acak melihat seluruh tempat seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke Dataran Tengah. Xinlan mengangkat sepasang mata transparan besar dan bertanya dengan agak cemas. Izinkan aku menyelesaikan masalah menara penyempurnaan Ki Langit Pembakaran di Akademi Batin terlebih dahulu. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Meskipun dia sangat cemas dalam hatinya untuk menuju ke Dataran Tengah, sepertinya dia akan dibunuh oleh Elder pertama Suqian dengan tamparan di sini jika dia melarikan diri sekarang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun kamu berhasil mendapatkan bantuan Xiao Yan, ada kemungkinan itu ia tidak akan dapat membiarkan klan kamu untuk memasuki kursi Elder dengan keterampilan alkimia saat ini. Meskipun seorang alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat ini, itu tidak dianggap sebagai ahli top dalam Piltover. Kamu harus sangat jelas tentang hal ini. Suqian di samping memutar bola matanya dan mengingatkan dengan sigap. Hihihi, Xinlan tentu tahu ini. Namun, kakak Xiao Yan telah menjadi seorang alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di Menara Pil. Oleh karena itu, Xinlan memiliki keyakinan padanya. Xinlan tersenyum canggung saat dia berbicara, menyadari itu Suqian sedikit tidak senang karena dia menarik Xiao Yan pergi. Suqian memutar matanya ke arah Xinlan. Tatapannya segera berubah menjadi Xiao Yan. Setelah menghela nafas, dia berkata, aku tahu itu kamu memiliki banyak hal di punggung kamu. Oleh karena itu, kamu perlu meningkatkan kekuatan kamu dengan cemas. Jujur saja, Central Plains memang tempat yang bagus untuk mengasah diri sendiri. Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi utama berkumpul. Jika kamu dapat membuat nama untuk diri sendiri di sana, itu pasti akan menguntungkan kamu. Namun, kamu juga harus berhati-hati. Tempat itu bukan lagi tempat seperti daerah Black Corner. Kamu harus lebih berhati-hati saat bertindak. Adapun Pil Gathering, itu adalah pertemuan paling penting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkimia kamu saat ini dianggap luar biasa, mencoba untuk mencapai 10 besar bukanlah masalah yang mudah. Hati Xiao Yan terasa hangat setelah mendengar pengingat Suqian. Dia diam-diam mengangguk. Untuk itu menjadi tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Xiao Yan secara alami mengerti itu para alkemis berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan. Tidak ada yang biasa. Baiklah, ini sudah agak terlambat hari ini. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Aku sudah membantu mengatur tempat bagi kamu untuk tinggal. Kamu bisa datang dan berdiskusi soal pengisian api hati di menara pemutaran langit yang berkobar besok. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum ketika dia berbicara. Xiao Yan dan Xinlan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka membungkuk dan berkata terima kasih kepada Suqian sebelum perlahan mundur dari ruang pertemuan. Suqian akhirnya menghela nafas lembut setelah melihat dua orang keluar dari pintu. Dia bergumam, The Central Plains. Aku belum ada di sana selama bertahun-tahun. Aku sangat merindukannya. Namun, sepertinya tempat itu sekarang milik kaum muda. Langit sudah menjadi gelap setelah mereka keluar dari ruang pertemuan. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit saat cahaya bulan samar-samar menyebar, menyebabkan kulit seseorang merasakan sedikit kedinginan. Xiao Yan dan Xinlan mengobrol sedikit setelah mereka keluar dari pintu sebelum mereka akhirnya berpisah. Setelah itu, Xiao Yan melakukan seperti yang diinstruksikan Suqian dan kembali ke ruangan yang telah dipersiapkan untuknya. Xiao Yan dengan kasar jatuh di tempat tidur yang lembut setelah kembali ke kamarnya. Setelah terjerat dengan orang-orang itu dari daerah Black Corner untuk waktu yang lama, dia juga sangat kelelahan. Meskipun kelelahan mentalnya, kilatan gembira yang sulit untuk disembunyikan masih melonjak di matanya. Informasi yang dia dapatkan tentang 3.000 api pembakaran adalah berita yang sangat menggembirakan baginya. Piltover, Xiao Yan bergumam di mulutnya.
Jantungnya merasakan sedikit antisipasi. Dia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk faksi ini yang dianggap oleh banyak alkemis sebagai tanah suci. Jika dia mampu membuat nama untuk dirinya sendiri di sana, guru mungkin merasa agak senang. Xiao Yan tiba-tiba teringat pengingat awal Suqian saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius. Menjadi dataran tengah yang berada di tengah-tengah benua Doqi, tingkat para ahli di sana pasti akan jauh melebihi dari kekaisaran Jiama atau bahkan daerah Black Corner. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani mengatakan itu. Dia tidak takut untuk bertindak sesuka hatinya bahkan di dalam wilayah Black Corner, apalagi Central Plains di mana para ahli top dari benua berkumpul. Sepertinya aku akan membutuhkan taktik yang lebih defensif. Jika tidak, sepertinya aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri jika aku benar-benar bertemu dengan masalah. Xiao Yan menjilat lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Keletihan terlontar dari kepalanya saat dia melakukannya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas tempat tidur dan menjentikkan jarinya. Cahaya muncul dari cincin di jarinya. Segera, sepasang sayap tulang 10 kaki muncul di depannya. Sayap tulang warna jade transparan agak jernih dan sangat menyenangkan bagi mata. Beberapa zat yang memiliki roh mengalir di dalam tulang, menyebabkannya tampak dipenuhi dengan kekuatan kehidupan yang tidak biasa. Sayap tulang giok ini secara alami adalah sayap dari monster sihir misterius yang dibeli Xiao Yan dengan harga tinggi dari pelelangan Black Emperor Sect. Mereka akan menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat sepasang Skybird Nine Flying Wings bersama. Jika dia berhasil, Xiao Yan akan memiliki metode tambahan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Meskipun Xiao Yan tidak pernah mengalaminya secara pribadi, dia bisa sedikit menebak itu akan sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menyamai kecepatannya. Bahkan di antara elit Douzong, haruskah dia menggunakan Skybird Nine Flying Wings, yang terbuat dari sayap tulang giok? Dengan demikian, ia akan mendapatkan cara untuk mempertahankan hidup kecilnya. Xiao Yan telah mengadopsi sikap takut terhadap dataran tengah. Saat ini, dia tidak tahu kapan dia akan melangkah ke tempat itu karena dia masih harus menyelesaikan persiapannya untuk mencegah dirinya tidak dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu terjadi tiba-tiba. Tatapan panas Xiao Yan perlahan menarik diri dari sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gulungan emas mengkilap muncul di dalamnya. Itu adalah gulir yang merinci penyempurnaan dari Skybird Nine Flying Wings. Setelah membukanya dengan lembut dengan tangannya, perhatian Xiao Yan secara bertahap terfokus pada itu. Dia mulai mempelajari metode penyempurnaan. Xiao Yan akhirnya membaca gulungan itu secara detail tanpa melewatkan satu kata pun setelah menghabiskan hampir 1 jam. Baru kemudian dia mengernyit sedikit saat dia perlahan menarik gulungan itu. Akhirnya, dia terdiam. The Skybird Nine Flying Wings memang merupakan teknik terbang Dou yang langka. Selain itu terutama bergantung pada kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya untuk meningkatkan kecepatannya. Ini mirip dengan metode evolusi jenis lain. Namun, gulungan ini memang memiliki titik uniknya sendiri, tetapi ada persyaratan yang cukup besar jika ingin menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings ini. Selain dari bahan-bahan sayap magical beast yang paling penting, seseorang akan membutuhkan cukup banyak bahan lain. Namun, ini tidak dianggap terlalu sulit. Xiao Yan memiliki toko yang kaya. Dengan demikian, ia memiliki sebagian besar bahan yang dibutuhkan. Namun, hal yang saat ini menyebabkan Xiao Yan sakit kepala terbesar adalah prasyarat untuk menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings. Itu mengharuskan dia untuk menghapus sisa aura binatang ajaib di dalam sayap binatang sihir yang telah dia persiapkan. Semua orang tahu itu sayap binatang ajaib memiliki beberapa aura yang tersisa dari dirinya yang sebenarnya. Jika seseorang ingin membuat skill Dou terbang, pertama-tama harus menghapus aura yang tersisa di dalam sayap. Titik ini menyebabkan Xiao Yan merasa sangat terganggu. Itu baik-baik saja jika sayap yang dia persiapkan hanyalah binatang magical biasa. Namun, pemilik sayap tulang giok ini jelas bukan beast magical biasa. Xiao Yan sangat jelas tentang ini di dalam hatinya.
Ini karena dia telah melakukan kontak dengan aura yang tersisa di dalam sayap tulang giok malam dia membedah binatang ajaib ini. Meskipun kontak berakhir sangat cepat, Xiao Yan masih bisa merasakan kekerasan liar, ganas, yang masih ada di aura. Jelas, itu bukan tugas yang mudah untuk menghilangkan aura yang begitu ganas. Jadi, ini adalah pertukaran yang melibatkan risiko besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan terkikis oleh aura yang tersisa. Mungkin, itu mungkin meninggalkan benih sengit di dalam hati seseorang, menghasilkan perubahan drastis dalam karakter seseorang. Xiao Yan menatap tajam pada sayap tulang giok suspended di depannya. Ekspresinya agak bergejolak saat ia berjuang sedikit di dalam hatinya. Dia merasa sangat takut pada monster sihir misterius. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, itu masih bisa meninggalkan aura yang begitu kuat. Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya ketika itu berada di puncaknya. Sayap tulang giok yang tergantung di depan Xiao Yan memancarkan cahaya redup setelah tampaknya merasakan perjuangan Xiao Yan. Penampilannya tampak mengejeknya. Diam terus untuk sementara di dalam ruangan. Lama kemudian, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Keraguan-raguan dan pergulatan di dalam mata hitam gelapnya dengan cepat menghilang. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, itu wajar jika seseorang harus membayar dengan sesuatu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiao Yan jelas mengerti hal ini di dalam hatinya. Jika aku tidak dapat menangani sisa-sisa binatang ajaib yang mati dalam jumlah yang tidak diketahui, bagaimana aku akan melawan Hall of Souls yang misterius dan tak terduga di masa depan? Bagaimana aku akan bernegosiasi dengan faksi yang menakutkan di belakang Sun Er? Mata Xiao Yan dengan cepat menjadi ditentukan saat kata-kata ini terlintas di dalam hatinya. Harusnya akhirnya menjadi ditentukan. Dia akan melawan aura sisa di dalam sayap tulang giok. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.